Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh menikmati istirahat kita ya dengan tenang, dengan baik, dan pagi ini bisa bangun dari tidur kita dan boleh menikmati anugerah Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 40. Kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama Yesaya pasal 40 mulai ayat pertama ya. 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama kita melihat bagian ini, Nabi Yesaya berbicara kepada umat Yerusalem, di mana mereka nanti akan dihukum, dibuang, tetapi setelah pembuangan mereka akan dipulihkan. Ya, jadi ada janji bahwa mereka akan dikembalikan lagi ke Yerusalem, akan pulang dari pembuangan, atau dengan kata lain akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Di ayat 1 dan 2 berkata begini, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Ini masih bentuk nubuatan ya, sebab mereka belum diperhamba. Waktu Yesaya melayani, berbicara kepada umat ini belum dibuang ke Babel. Nah, 100 tahun kemudian nanti pada saat pelayanan Yeremia, baru mereka akan dibuang atau mengalami perhambaan itu, yaitu diperhamba oleh Babel. Nah, jadi nubuatan yang pertama memang mereka akan dihukum tapi akan dipulihkan. Maka dikatakan, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Jadi akan berakhir perhambaan itu, akan berakhir hukuman itu bagi umat Israel. Nah, kalau kita lihat dalam nubuatan
Yeremia bahwa Babel akan menguasai mereka, akan memperbudak mereka selama 70 tahun ya, 70 tahun. Nah, jadi setelah selesai 70 tahun, maka mereka akan kembali. Nah, Yesaya telah memberitahukan hal itu 100 tahun sebelumnya ya, sebelum peristiwa itu. Nah, dikatakan bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Jadi jelas sekali memang mereka diperhamba karena kesalahan mereka, karena dosa mereka. Jadi ini bentuk hukuman. Nah, dikatakan sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Jadi umat ini, umat Yehuda menerima hukuman dari Tuhan. Hukumannya apa? Mereka ya diperbudak oleh Babel, ya mereka harus jadi hamba. Jadi mereka terusir, ya terbuang dari Yerusalem. Dan dikatakan bahwa ya menerima hukuman ini 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi ini hukuman yang sangat berat sesungguhnya bagi umat ini, dan alasannya jelas sekali, karena dosa-dosa mereka. Nah, bagian ini kita belajar bahwa ya karena dosa ya maka umat akan didisiplin, dihukum. Nah, semua orang yang melakukan dosa, melakukan kejahatan itu tidak akan luput dari hukuman, percayalah. Orang-orang jahat yang hari-hari ini asik dengan kejahatannya dan mereka berpikir mereka akan baik-baik saja, dan itu satu pikiran yang salah. Ya, tidak ada yang baik-baik saja bagi orang yang melakukan kejahatan. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, tinggal tunggu waktu, kalau dia tidak bertobat maka hukuman. Nah, ada juga setelah mengalami hukuman baru bertobat. Nah, untuk bangsa ini memang setelah dihukum baru bertobat. Sebab ketika mereka belum dihukum, mereka mengeraskan hati. Nah, bahkan ketika Yeremia menyampaikan supaya mereka jangan melawan kepada orang-orang Babel, wah, mereka berkata ini Yeremia pembelot ini, Yeremia ini pengkhianat ini. Justru mereka hendak membunuh Yeremia. Jadi mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, Yesaya berbicara kepada umat Yehuda bahwa mereka setelah mengalami hukuman itu 2 kali lipat, ya artinya hukuman yang bukan yang ringan, bahkan mereka mengalami penderitaan itu ya. Tetapi ketika nanti berakhir masa yang sudah ditentukan oleh Allah bagi mereka, maka mereka akan kembali. Itu bagian pertama. Jadi nubuatan yang sudah digenapi di sini adalah kembalinya bangsa Yehuda dari Babel ke Yerusalem, dan itu sudah terjadi ketika mereka pulang. Ya, Raja Kores ketika itu memerintah dan mengatakan siapa yang digerakkan hatinya untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah, ya silakan pulang, dan mereka pulang. Jadi ada 3 gelombang ya waktu pemulangan itu. Nah, yang berikut ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, bagian ini ya merupakan nubuatan yang lebih jauh lagi ya penggenapannya pada saat Yesaya berbicara. Ya, kalau ayat 1 dan 2 tadi telah digenapi kembalinya mereka dari pembuangan itu, dan yang ketiga ini ya ayat 3 ini juga berbicara ya yang nubuatan tentang kedatangan Tuhan ya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, ini berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan siapa suara yang berbicara? Ada suara di padang berseru-seru itu, Yohanes Pembaptis ya. Jadi dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, kedatangan Yesus yang pertama sudah tergenapi. Nah, tetapi juga Yesus akan datang kedua kali. Nah, ini yang sedang kita nantikan. Nah, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi ini masih penantian kita ya, supaya seluruh umat manusia melihatnya.
melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, dan ini penggenapan terus ya terjadi. Ya, bagi orang percaya, ya kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali ya tidak perlu diragukan lagi, dan di situ ya kemuliaan Allah dinyatakan bahwa Allah datang ke dunia menjadi manusia. Ya, jadi semua orang bersorak-sorak memuji Tuhan, bahkan satu karya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Ya, seorang pribadi yang lain pun tidak akan bisa mengerjakan selain daripada Yesus, yaitu tentang keselamatan bagi manusia itu. Ya. Ayat 6, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi manusia ini sebentar saja ya, tidak akan ada manusia yang bertahan lama. Ya, walaupun ada berkata usianya panjang, iya, tetapi akhirnya mati juga. Ya, akan kembali menjadi tanah. Nah, siapakah manusia ini? Siapakah kita? Ya, seperti rumput ya. Kalau awal tumbuh segar, berbunga, wah indah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Layu, kering, ya mati, dibakar ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kita tentang perjalanan hidup ini. Jika sedemikian hidup kita, nah apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita sombongkan? Tentu tidak ada. Nah, tetapi pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan? Ya, kita menyembah Dia, ya kita memuliakan Dia, dan kita pergunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita ya untuk melayani, untuk memuliakan Dia. Ya, takut akan Tuhan ada pada kita ya, seperti pujian berkata, hidup ini ya hanya sementara. Jangan kita sia-siakan ya, menarik ya. Jangan kita sia-siakan. Nah, hari-hari ini banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya, ya melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, tetapi itu semua secara daging, ya, secara dunia, dan garis akhir pasti akan mengalami kesengsaraan ya, kesusahan. Di ayat 10, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya ya. Ya, kalau kita lihat dalam Wahyu ya pasal 22 ayat 12 berkata begini, ini nanti digenapi di Wahyu pasal 22 itu. Coba kita lihat. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 12 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi akan ada penghakiman itu ya, dan orang-orang percaya, menarik sini, orang-orang percaya akan mengalami berkat-berkat ya. Jadi akan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesaya 62 ayat 11 berkata, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sia-sia kita menjadi pengikut Kristus. Amin. Tidak sia-sia kita menjadi pengikut Kristus, tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara mengikut Kristus. Memang ada tantangan. Oh, mungkin nih gimana kita berkata kita ada orang-orang menjadi pengikut Kristus tetapi mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Ya, akhir-akhir ini di negeri ini kita lihat ada sekelompok orang ya, oknum ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya ya kepada orang percaya. Tetapi orang percaya ya tidak akan ya
mengalami kehilangan sukacita, tidak akan mengalami kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Karena ya dikatakan apa? Mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Jadi perjuangan kita, perjuangan Bapak Ibu Saudara sebagai orang beriman untuk tetap setia beriman kepada Yesus itu tidak sia-sia. Ya, pun demikian karena kita ya menjadi pengikut Kristus oleh karena memang Kristus yang memilih kita. Nah, maka dikatakan apa? Ya, yang diperolehnya, ya mereka yang diperolehnya. Ya, jadi Tuhan memperoleh kita. Jadi Tuhan yang memilih kita, sama seperti Yohanes 15 ayat 16 itu ya. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan pilih kita. Dari sisi kita responnya apa? Mau mengikut dia, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kemudian dalam perjalanan hidup kita, hari lepas hari kita bersama-sama dia. Ada risiko, ada tantangan, ada pergumulan, iya betul. Tetapi kita dihiburkan dengan ayat ini bahwa ketika dia datang sebagai Raja di atas segala raja, ya, dia Tuhan yang berkuasa, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Nah, segala kuasa ada pada Yesus, ya. Dan ketika dia datang sebagai raja di atas segala raja, siapa yang bisa melawan dia? Kan tidak ada. Nah, yang menarik kedatangannya adalah memberi upah, ya, memberi upah kepada setiap orang yang mengikut dia, upah kepada setiap orang yang melayani dia, yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yang setia sampai garis akhir mengikut Yesus, bahkan rela mati ya demi mempertahankan imannya, maka orang ini akan mendapatkan pahala. Ya, masuk surga jelas, ya pasti, keselamatan ya, dan terlebih lagi dia akan mendapatkan mahkota. Saudara, ini sesuatu yang indah sekali. Jadi bukanlah sesuatu yang sia-sia kalau saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, dan untuk itu kita rela mati, rela menderita, bahkan siap melayani Tuhan. Nah, dikatakan juga bahwa dia yang datang, dia digambarkan seperti apa? Seorang gembala. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, ini berbicara bagi kita bahwa dalam perjalanan hidup kita, tiap-tiap hari kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Sang Gembala itu. Dia gembala yang baik, amin. Dia gembala yang baik. Dia ngerti keadaan kita, dia ngerti situasi yang kita alami. Jangan takut, dia ada bersama dengan kita. Dia punya kekuatan untuk melindungi kita. Dia punya kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Jika ada saat ini saudara-saudara kita mengalami tekanan, intimidasi, persekusi, jangan khawatir. Ya, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan akan membela, Tuhan akan memberi yang terbaik. Kita nggak perlu meresponi dengan hal yang negatif. Misalnya kita responi dengan kekerasan. Tuhan bilang apa? Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tunjukkanlah kasih itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita bahwa ya penghiburan dari Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi anak-anaknya, bagi umatnya, bagi orang percaya yang mengalami berbagai persoalan dalam hidup. Kalaupun itu karena dosa atau karena kesalahan kita, ya kita mendapatkan disiplin daripada Tuhan, maka Tuhan, disiplin dari Tuhan itu tidak mematikan. Ya, pada saat kita bertobat, Dia pulihkan kita. Ya, Dia akan pulihkan kita. Nah, juga ada tekanan penderitaan yang kita alami bukan karena dosa kita, tapi karena perbuatan kuasa kegelapan. Nah, perbuatan kuasa kegelapan itu, kuasa gelap itu memakai orang-orang lain. Maka dikatakan musuh kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara,
penguasa roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat itulah yang merasuki orang lain, ya bahkan bisa saudara kita sendiri, ya memasuki pikirannya dikuasai, hatinya dikuasai oleh roh jahat, maka yang keluar dari orang itu kan yang jahat. Sebenarnya orang itu nggak jahat, ya, yang nggak jahat orangnya, tetapi ketika roh jahat masuk dia jadi jahat karena dikendalikan oleh roh jahat, maka tindakannya adalah tindakan yang jahat. Maka bagaimana kita melawan orang ini? Ya, jangan kita membinasakan orang ini karena bukan dia, roh jahat yang masuk kepada dia, maka tengking usir roh jahat ini ya. Roh jahat kita usir. Jadi kita perlu berdoa buat orang-orang, oknum-oknum yang melakukan kejahatan. Itu perlu kita doakan. Tuhan, jamah orang ini supaya orang ini ya tidak melakukan kejahatan, supaya roh jahat yang masuk dalam pikirannya. Roh jahat itu masuk dalam pikiran dengan cara apa? Pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran yang tidak baik, yang menanamkan kebencian, ya menanamkan hal-hal yang negatif. Nah, itu cara kerja roh jahat, akhirnya manusia itu jadi jahat. Maka manusia sangat memerlukan firman Allah. Amin. Ya, kita semua memerlukan firman Allah. Ketika firman itu masuk dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita, maka firman itu menguasai kita. Yang akan keluar muncul adalah kebenaran firman, ya, bukan hal yang jahat. Tuhan memberkati kita. Mari terus semangat. Ya, apapun situasi pergumulan yang kita hadapi, kita bersyukur bahwa Tuhan beserta kita. Dia seperti apa dikatakan? Gembala yang baik. Dia ada di depan kita, dia ada di kiri kanan kita, dia juga ada di belakang. Dia melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati.